Film ini diawali dengan seorang mama muda bernama Sarah yang baru saja pindah ke daerah pinggiran kota. Ia pindah bersama anaknya Chris karena Sarah sedang mengalami masalah dengan suaminya. Saat itu, Sarah beserta anaknya baru saja pulang bermain. Di jalan, Chris bercerita kalau ia tidak menyukai sekolah barunya. Ditambah lagi ada seorang murid bernama Stuart yang tidak ia sukai. Karena keasikan mengobrol, Sarah hampir saja menabrak seorang wanita. Untung saja ia berhasil membelokkan setirnya yang membuat kaca spionnya patah karena terserempet pohon. Sarah lantas keluar untuk mengambil kaca spionnya. Kemudian ia menghampiri seorang wanita tua yang hampir saja ditabraknya. Dari penampilannya, wanita tua itu terlihat agak menyeramkan. Sarah kemudian bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Namun wanita tua itu tidak menjawab, hanya komat kamit seperti membaca mantra. Lalu ia menatap Chris dengan tatapan menyeramkan. Karena wanita itu bergelagat aneh, Sarah kemudian pergi meninggalkannya. Di rumah besar inilah Sarah dan Chris tinggal. Siang itu, Sarah sedang mengelupaskan wallpaper di dindingnya yang sudah usang. Sedangkan Chris asik memainkan mainan kesayangannya. Karena saat itu Chris sangat susah disuruh makan, Sarah kemudian mengajaknya memainkan permainan favorit mereka. Adu jelek-jelek wajah. Karena Chris kalah, Chris harus menghabiskan makanannya. Kemudian Sarah turun ke ruang bawah tanah untuk mengambil peralatan di sana. Namun tiba-tiba terdengar suara Chris yang menjerit ketakutan. Ternyata Chris melihat laba-laba. Sarah kemudian memasukkan laba-laba itu ke dalam toples. Laba-laba itu rencananya akan Sarah lepaskan di luar, namun Chris bilang ia takut kalau nanti laba-laba itu akan balik lagi. Sarah kemudian bilang laba-laba itu tidak berniat jahat. Lalu tiba-tiba Chris teringat akan ayahnya dan bertanya, kenapa ayahnya tidak ikut mereka pindah ke sana. Raut wajah Sarah langsung berubah dan kemudian langsung melepaskan laba-laba itu, namun Chris langsung menginjaknya. Chris yang ngambek kemudian berlari ke sebuah hutan yang tidak jauh dari rumah mereka, diikuti dengan Sarah yang mengejar anaknya. Karena kencangnya Chris berlari, Sarah sempat kehilangan anaknya. Di tengah hutan, ia terus saja berteriak memanggil anaknya, namun tidak ada jawaban. Sampai ia tiba di sebuah lubang besar di hutan. Sarah sangat cemas karena ia berpikir anaknya terjatuh ke lubang itu. Namun ternyata Chris berdiri tepat di belakangnya. Chris yang tahu kalau ia salah, lantas meminta maaf kepada ibunya. Ia berjanji tidak akan masuk ke hutan itu lagi. Mereka berdua kemudian segera pulang ke rumah. Malam harinya, Sarah terbangun dari tidurnya. Karena haus, ia kemudian mengambil segelas air. Saat sedang minum, ia melihat pintunya tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Sarah lalu langsung mengunci pintu itu. Keesokan harinya, saat menjemput Chris pulang sekolah, Sarah melihat wajah anaknya murung. Ternyata Chris murung karena di sekolah itu akan diadakan talent show. Chris yang belum bisa beradaptasi dengan sekolah barunya bilang ia tidak mau ikut. Sarah pun menasehati anaknya bahwa ini adalah kesempatan bagus agar Chris memiliki banyak teman. Malam harinya saat sedang makan bersama teman-temannya, salah seorang teman Sarah yang bernama Louis bercerita bahwa dulu sewaktu ia sekolah, ada salah seorang murid bernama James. Pada suatu hari, ibunya James datang sambil membuat keributan di kelas. Hingga kemudian ibunya James dibawa ke ruang kepala sekolah, lalu segera diantar ke kantor polisi. Setelah keluar dari kantor polisi, hal yang mengejutkan terjadi. Ibunya James malah membunuh anaknya sendiri dengan cara dilindasnya dengan mobil. Ibu James ini bernama Nuren, wanita tua yang tempo hari hampir ditabrak Sarah. Singkat cerita, pada malam harinya, Sarah kembali mendengar suara berisik. Ia kemudian mengecek ke kamar anaknya, namun Chris tidak ada di sana. Sarah memanggil-manggil anaknya, namun tetap saja tidak ada jawaban. Terlihat pintu belakang rumah sudah terbuka. Takut bercampur panik, Sarah mulai mencari anaknya hingga sampai ke hutan. Di tengah gelapnya malam di hutan, bermodalkan senter, Sarah memanggil-manggil nama anaknya. Tetap saja tidak ada jawaban. Seram kali lah ini rasanya. Tiba-tiba saja ia melihat sekilas penampakan dari balik pohon. Saat dicek ternyata tidak ada orang. Sarah yang bertambah panik segera berlari kembali ke rumah untuk menelpon polisi.
Saat sedang memberikan detail informasi alamatnya ke polisi, tiba-tiba saja Chris muncul dari belakang. Sarah bertanya, "Chris, kamu dari mana saja?" Chris menjawab, "Aku tidak kemana-mana." "Tidak, kamu tidak ada di sini tadi," jawab Sarah lagi. Chris lalu mengatakan, "Apakah kamu baik-baik saja, Bu?" Nah, dari sinilah Chris mulai berperilaku tidak biasa. Keesokan harinya, Sarah kemudian mengecek keadaannya ke dokter. Terlihat Sarah memiliki bekas luka di kepalanya akibat mengalami KDRT oleh suaminya dahulu. Siang itu, Sarah yang sudah menyiapkan makan siang mencari anaknya untuk mengajaknya makan. Saat dicari, Chris tidak ada di ruang TV. Anehnya, tiba-tiba saja Chris sudah duduk di meja makan. Padahal sedari tadi Sarah tidak melihat Chris di sana. Bukan hanya itu saja kejadian aneh yang terjadi. Pada pagi harinya, Sarah yang baru saja terbangun dari tidurnya melihat anaknya sudah duduk di depan tempat tidurnya dengan segenggam bunga di tangannya. Chris bilang kalau bunga itu dipetiknya di kebun. Sarah kemudian berpesan agar Chris jangan pergi keluar sendirian lagi. Hari berikutnya saat di perjalanan pulang, di tengah jalan Sarah melihat Nuran berjalan sendirian tanpa alas kaki. Sarah lalu membunyikan klaksonnya meminta Nuran untuk minggir. Karena Nuran tak juga merespon, Sarah kemudian turun dari mobilnya, meminta Nuran untuk minggir karena ia mau lewat. Namun tatapan Nuran hanya fokus melihat ke arah Chris, lalu berkata kepada Sarah, "Itu bukan anakmu." Tiba-tiba muncul seorang pria tua bernama Des yang diketahui merupakan suami Nuran. Saat Des dan Sarah tengah mengobrol, Nuran berjalan ke arah mobil lalu memandangi Chris. Merasa ada sesuatu yang aneh, Sarah pun pamit pulang. Namun tiba-tiba, Chris yang biasanya takut terlihat hanya diam tak bergeming. Malamnya sebelum tidur, Sarah memandangi anaknya yang tengah tertidur. Lalu ia segera meminum obat penenang yang sebelumnya diberikan dokter. Esoknya sehabis menjemput Chris di sekolah, Sarah mampir dulu ke rumah Nuran. Hal yang dilihatnya sungguh mengagetkan. Di halaman rumah, ia melihat Nuran yang telah tewas dengan kondisi kepalanya terkubur di tanah, dan mayatnya sudah mulai dimakan burung gagak. Sarah kemudian dimintai keterangan oleh polisi. Saat tengah diinterogasi, Sarah memandangi anaknya dan melihat anaknya yang sedang adu panco mematahkan tangan salah seorang polisi. Namun ternyata itu hanya lamunan Sarah saja. Sarah mulai merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya. Kemudian ia datang mengunjungi temannya Louis. Sarah mulai bercerita tentang perilaku Chris yang dirasa agak berbeda dari biasanya. Dia merasa kalau itu sama sekali bukan seperti anaknya. Esoknya Sarah pergi melayat ke rumah Nuran. Di rumah itu Sarah mendapati banyak cermin yang ditutupi dengan kain hitam. Sarah kemudian bertanya kepada Des, kenapa pada waktu itu Nuran mengatakan kalau Chris bukanlah anak Sarah. Disinilah Des mulai menceritakan tentang masa lalu Nuran. Dulu saat perayaan ulang tahun James yang ke-8, Nuran mulai merasakan hal yang hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Ia menganggap kalau James bukanlah anaknya, melainkan orang lain. Nuran bilang kalau ia bisa mengetahui hal itu dengan melihat bayangan James di cermin. Cermin tidak pernah berbohong, ucap Nuran dahulu. Sarah lantas bertanya, apa yang terjadi dengan James? Des menjawab kalau James tewas tertabrak oleh Nuran. Untuk menghilangkan stresnya, Sarah memutuskan jogging pada sore itu. Jogging di hutan gitu mah malah tambah stres itu. Saat sedang berlari, Sarah mendadak berhenti. Ia melihat ada mainan Chris di dekat sebuah pohon. Entah apa yang ada di pikirannya saat itu. Sarah kemudian menuju ke lubang raksasa yang dulu ia lihat bersama Chris. Di sana ia melihat kalau lubang itu menyedot apapun masuk ke dalam. Sepulangnya ke rumah, Sarah kembali melihat hal yang aneh dari Chris. Saat sedang makan, anaknya itu terlihat makan dengan sangat lahapnya. Kayak orang rakus lah. Padahal biasanya Chris sangat susah sekali kalau disuruh makan. Sarah kemudian bertanya, apakah kamu main ke dalam hutan lagi sendirian? Chris menjawab tidak. Lalu Sarah menunjukkan mainan Chris yang ia temukan di hutan. Tiba-tiba saja Chris marah dan langsung membentak ibunya serta mendorong meja makannya. Di sini Sarah bertambah curiga karena anaknya terlihat sangat kuat.
Untuk menenangkan dirinya, Sarah memutuskan untuk berendam di bak mandi. Lalu terdengar suara aneh dari arah kamar Chris. Saat Sarah mengintip melalui lubang kunci, hal yang menakutkan terlihat. Tampak Chris menangkap lalu memakan seekor laba-laba hidup-hidup. Pemandangan itu tentu saja membuat Sarah ketakutan. Ia langsung berlari meninggalkan kamar anaknya. Mommy, Chris, where are you? in bed, why? Good night, Mommy. Good night, sweetie. Besoknya ia membawa Chris ke dokter. Hasil check up menunjukkan kalau Chris baik-baik saja. Dokter itu malah bertanya kepada Sarah, apakah ia rutin meminum obatnya. Karena yakin ada sesuatu yang tidak beres, Sarah kemudian membeli sebuah kamera dan memasangnya di balik dinding kamar anaknya. Saat Sarah tengah menjemur pakaian, ia melihat ke arah jendela. Dari balik jendela itu, Chris menatapnya dengan tatapan kosong. Esok paginya, Sarah terbangun karena mendengar suara anaknya yang sedang bernyanyi dan bersiap pergi ke acara talent show. Sarah terheran-heran karena sebelumnya Chris bilang tidak mau ikut acara itu. Saat anaknya sedang tampil, Sarah mendapat penglihatan lagi, yaitu Chris yang tiba-tiba saja berbicara tentang lubang di tengah hutan dengan nada bicara yang agak menyeramkan. Melihat hal itu, Sarah kemudian bergegas berlari keluar. Di luar, Louis bertanya, "Sarah, ada apa denganmu?" Sarah bilang, "Dia bukan anakku. Aku tahu itu bukan dia, itu bukan Chris." Louis terlihat bingung dan menganggap Sarah berperilaku aneh. Dari belakang, Louis tiba-tiba datang. Sarah langsung segera kabur meninggalkan anaknya dan bergegas kembali ke rumah. Ia kemudian mengecek kamera yang diletakkannya di kamar Chris. Sarah sangat terkejut melihat isi rekaman itu. Ia lalu mendatangi desk dan menunjukkan isi rekaman itu. Seperti membuka luka lama, hal itu justru membuat Des marah dan membanting kamera itu. Untuk memastikan kalau Chris memanglah bukan anaknya, Sarah kemudian mengajak Chris memainkan permainan favorit mereka, yaitu adu-adu muka jelek. Sarah pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Chris hanya terdiam sambil menatap Sarah. 1, 2, 3. You're not my son. You're not my son. Lalu Chris langsung memegang tangan Sarah dan membantingnya. Ia terus saja memukuli Sarah hingga tak sadarkan diri. Kemudian Chris menyeret ibunya keluar dan menggali sebuah lubang, lalu memasukkan kepala ibunya ke dalam lubang itu. Kalau diingat-ingat, hal ini sama persis seperti apa yang terjadi pada mayat Nuren. Setelah itu tiba-tiba Chris jatuh pingsan. Sarah yang ternyata masih hidup langsung membawa Chris ke ruang bawah tanah. Lalu ia mengambil sebuah kaca dan mengarahkannya ke wajah Chris. Terlihat sosok monster menyeramkan di balik cermin itu. Chris yang terbangun langsung mencekik Sarah. Saat Sarah hampir kehabisan napas, dengan tenaga terakhirnya Sarah berhasil membanting kepala Chris ke dinding. Chris tiba-tiba kejang-kejang di lantai. Kesempatan itu dimanfaatkan Sarah untuk kabur dan mengunci Chris di dalam ruang bawah tanah. Sarah kemudian berlari menuju lubang yang ada di hutan. Dengan memberanikan dirinya, ia turun ke bawah dan tersedot masuk ke dalam. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang mirip seperti sebuah gua. Di sana terdapat tulang belulang tengkorak manusia. Sarah kemudian menelusuri lorong demi lorong. Sampai cahaya senternya berhasil menangkap sosok Chris yang terbaring tak sadarkan diri. Namun alangkah kagetnya ia saat melihat ada sekumpulan monster yang akan menangkapnya. Sarah kemudian segera berlari sambil menggendong Chris. Saat hampir sampai di atas, kaki Sarah berhasil ditangkap oleh monster di sana. Saat Sarah melihatnya, monster itu berwujud seperti dirinya. Sarah kemudian memukul monster itu hingga akhirnya ia berhasil keluar. Sarah lalu mencoba membangunkan Chris. Beruntung Chris ternyata masih hidup. Sesampainya di rumah, Sarah kembali masuk ke dalam untuk mengambil kunci mobilnya. Terdengar dari arah ruang bawah tanah suara Chris palsu memanggil-manggil dirinya. Tanpa pikir panjang, ia mengambil bensin lalu membakar rumah itu dengan Chris palsu yang masih ada di dalamnya.
Karena kejadian menyeramkan itu, Sarah akhirnya memutuskan pindah ke kota. Namun Sarah masih khawatir kalau sewaktu-waktu kejadian di rumah lamanya terulang kembali. Di rumah barunya itu, Sarah memasangi seisi rumah dengan banyak cermin. Dan film pun berakhir.